menegakkan kesetaraan gender yaitu mengidentifikasi, menganalisis, dan merumuskan solusi. Untuk mengatasi ketimbangan gender merupakan langkah penting dalam menyesuaikan lingkungan pendidikan, memerlukan pemahaman mendalam tentang dinamika gender di lingkungan sekolah. Rumus masalahnya yaitu 1. Bagaimana perbedaan aksi dan partisipasi pendidikan antara siswa berdasarkan jenis kelamin di lingkungan sekolah. 2. Sejauh mana implementasi kebijakan kesetaraan gender tersebut efektif dan berdampak positif terhadap lingkungan belajar. 3. Sejauh mana kesadaran akan kesetaraan gender tercermin dalam interaksi sehari-hari di kalangan siswa dan pendidikan. Kesetaraan gender merujuk pada prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh hak dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan seperti politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, serta pertahanan dan keamanan nasional. Upaya untuk menggalakkan setara gender merupakan elemen kunci dalam strategi pembangunan yang bertujuan untuk memberdayakan seluruh masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, guna mengatasi persoalan kemiskinan. Pengertian setara gender merujuk kepada suatu keadaan setara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Diskriminasi berdasarkan gender masih terjadi pada seluruh aspek kehidupan di seluruh dunia. Ini adalah fakta meskipun ada kemajuan yang cukup pesat dalam kesetaraan gender dewasa ini. Oke, selanjutnya ada ketimpangan gender dalam akses pendidikan. Dengan penekanan pada dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi, faktor-faktor seperti kesetaraan gender, alokasi anggaran pemerintah, dan biaya sekolah memengaruhi dinamika ketimpangan. Selain itu, teks juga menyoroti luasnya ketimpangan gender dalam berbagai aspek kehidupan. Di SMA Negeri 57, penelusuran isu-isu gender dianggap kunci untuk merancang kebijakan mendukung kesetaraan gender dan juga persiapan untuk menghadapi kompleksitas tantangan di masa depan. Pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan adil. Ketimpangan akses berbasis gender dalam pendidikan. Dari hasil pencarian bahwa di Indonesia masih relatif rendah, karena terdapat pengaruh yang signifikan dari biaya-biaya sekolah yang harus ditanggung siswa atau siswi. Dengan itu, juga mempengaruhi kecenderungan anak dari keluarga yang berpenghasilan rendah. Nah, dari keluarga yang berpenghasilan ini tuh penyebab dari kurangnya partisipasi tenaga kerja perempuan di Indonesia yang secara langsung membatasi pertumbuhan ekonomi karena dibataskannya peluang kerja bagi perempuan. Ketimpangan gender ini juga mempengaruhi akses terhadap pendidikan, penentuan karir, dan keterlibatan di berbagai sektor kehidupan. Dengan itu, kita harus lebih cermat menciptakan lingkungan belajar yang merata, inklusif, dan adil bagi semua siswa atau siswi. Itulah yang menjadi kunci utama untuk perancang kebijakan yang mendukung kesetaraan gender di SMA Negeri 57 Jakarta. Tidak hanya di lingkungan pendidikan juga, tapi dalam persiapan siswa menghadapi kompleksitas tentang kesetaraan gender di aspek sosial, profesional, personal mereka di masa depan. Pengaruh lingkungan sosial dan budaya terhadap kesetaraan gender. Penelitian dan perspektif maksudnya adalah sudut pandang manusia dalam memilih opini dari beragam jurnal, dari beragam akademis memperlihatkan kompleksitas. Nah, kompleksitas ini yang berarti membantu menentukan tingkat kesulitan suatu masalah dalam pembentukan konsep gender sebagai sesuatu yang tidak ditentukan oleh sifat kodrati. Nah, sifat kodrati itu yaitu pembagian dua gender manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu, melainkan dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial dan budaya. Hal ini terkait cara individu memahami perbedaan gender, pada akhirnya mempengaruhi kesetaraan gender di dalam lingkungan pendidikan. Sebagai contoh, penekanan pada perbedaan sosial antara laki-laki dan perempuan di dalam masyarakat yang tercermin dalam proses sosialisasi gender dapat memiliki dampak pada pilihan karir siswa, terutama bagi siswa perempuan. Pemahaman sudut pandang agama seperti konsep Islam tentang keseimbangan dan keadilan memberikan landasan filosofis dalam memahami kesetaraan gender.
Hal ini memainkan peran kunci dalam perumusan strategi pendidikan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip kesetaraan gender di lingkungan sekolah. Pentingnya lingkungan untuk mencapai kesetaraan gender, khususnya di lingkungan keluarga, menekankan pada perlunya pendekatan inklusif untuk mengatasi bias gender yang tercermin dalam struktur sosial. Metode penelitian yang diadopsi dalam penelitian ini yaitu metode penelitian analisis deskriptif. Secara spesifik, metode penelitian analisis deskriptif kualitatif memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap fenomena yang diamati. Fokusnya bukan pada perhitungan kuantitatif, melainkan pada pemahaman holistik terkait konteks, nilai-nilai, dan sudut pandang individu terkait isu kesetaraan gender di lingkungan sekolah SMA Negeri 57. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara yang memungkinkan peneliti mendapatkan pemahaman yang kaya dan kontekstual dari berbagai pihak terlibat, mulai dari siswa, guru, staf sekolah, hingga orang tua. Melalui interaksi ini, peneliti dapat mengeksplorasi pandangan, pengalaman, dan perspektif dari setiap individu terkait isu kesetaraan gender di lingkungan sekolah. Kita masuk ke teknik analisa data. Jadi dalam konteks penelitian kesetaraan gender di SMA Negeri 57, mungkin lebih relevan untuk menggunakan pendekatan pohon konflik. Pohon konflik dapat digunakan untuk memahami sebab-sebab yang mendasari ketidaksetaraan gender di antara siswa, guru, staf sekolah, bahkan sistem pendidikan itu sendiri. Hasil analisis pohon konflik ini dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai latar belakang ketimpangan kesetaraan gender di lingkungan pendidikan SMA Negeri 57.